Ya, Berita Makassar kembali hadir di hadapan Anda dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Sopir mengantuk sebuah truk tronton menabrak truk tronton lainnya di Jalan Raya Bandung Cirebon. Diguyur hujan deras, permukiman warga dan ruas jalan di kawasan Kopo, Kota Bandung diterjang banjir. Hati-hati saat beristirahat di warung makan atau masjid. Satreskrim Polres Banjarkota membekuk pencuri yang menyasar wisatawan yang tengah beristirahat. Ratusan sopir ambulans desa di Kabupaten Purwakarta kembali berunjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta pada hari Senin. Mereka tetap meminta bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan setelah menyebut sopir ambulans ugal-ugalan di jalan. Setelah Jumat pekan lalu gagal bertemu, ratusan sopir ambulans desa Purwakarta kembali berunjuk rasa di kantor Dishub Purwakarta pada Senin siang. Mereka menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari Kepala Dinas Perhubungan menyusul beredarnya rekaman suara dari Kadis Perhubungan yang menyebut sopir ambulan ugal-ugalan di jalan. Terkait hal tersebut, Kadis Hub Purwakarta Iwan Suroso akhirnya langsung menemui para sopir ambulan. Ia meminta maaf atas ucapannya. Kedua pihak berharap kedepannya bisa bersinergi dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kan difasilitasi untuk bintek tentang SOP dalam berkendaraan mengemudikan ambulan. Juga yang paling terkini dan mungkin yang bisa segera dilakukan di fasilitasi oleh Dishub itu untuk KIR kendaraan ambulan desa khususnya itu digratiskan. Memang ini ada kesalahpahaman. Saya salah dan saya sudah mengajukan permohonan maaf ke semua rekan-rekan tanpa terkecuali ya. Semua rekan-rekan tanpa terkecuali. Yang menyebabkan rekan-rekan merasa tersinggung, kemudian bahkan terhinakan, ya dilecehkan. Saya mohon maaf. Jadi kedepannya insya Allah komunikasi dan jalur koordinasi akan kita buat ya supaya jalannya pengabdian rekan-rekan ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman dan utamanya adalah selamat. Amin. Baik Amin. selamat untuk awak ambulannya, pasiennya maupun masyarakat luas pengguna jalan lain. Pihak Dishub juga akan melakukan bimbingan teknis kepada para sopir ambulan agar bisa bekerja sesuai aturan yang berlaku. Syamsu Nur Syam melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Kita ke informasi lain, hujan deras yang melanda kota Bandung sejak Senin sore mengakibatkan air sungai Citarip meluap hingga menggenangi badan jalan. Luapan air sungai Citarip juga merambah ke permukiman warga. Hujan deras yang melanda kota Bandung membuat puluhan rumah terendam banjir di kawasan Kopo, kota Bandung pada Senin malam. Drainase yang kecil serta banyaknya sampah menyebabkan kawasan tersebut terendam air hingga ketinggian 60 cm. Banjir juga merendam rumah warga yang berada di kawasan tersebut. Selain kawasan permukiman, banjir ini juga merendam Jalan Raya Kopo. Sejumlah pengendara mogok-mogok karena nekat menerjang banjir. Menurut warga, kawasan tersebut selalu menjadi tempat pembuangan air setiap kali hujan melanda kota Bandung. Warga sudah bosan karena setiap kali hujan turun, kawasan tersebut selalu menjadi tempat langganan banjir. Hampir setiap hujan pasti seperti ini. Nah ini Kang, sebagai warga sendiri gimana sih Kang? Kesel ya, jaga ya. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa kesel aja. Tidak ada tindak lanjutnya. Oh, tiap hujan gede kayak gini Kang? Kayak gini. Ini ketinggian air juga sampai berapa tingginya Kang? Kalau hujannya lama bisa nyampe satu paha orang dewasa. Satu orang Pak dewasa? Ya, satu paha orang dewasa. Berarti langganan ya Kang di sini Kang? Langganan. Meski alat pompa penyedot air tersedia di kawasan tersebut, namun derasnya air yang datang menyebabkan kawasan tersebut selalu menjadi langganan banjir setiap kali hujan turun di kota Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Puluhan bangunan rumah warga di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung rusak pada Selasa pagi akibat diterjang hujan deras yang disertai angin kencang.
Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Video amatir milik warga memperlihatkan saat hujan deras disertai angin mengguyur wilayah Kampung Bojong Malaka, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Hujan deras disertai angin kencang selama 5 hingga 15 menit itu merusak sejumlah rumah warga. Atap bangunan warga juga lepas berterbangan sehingga air hujan masuk ke dalam rumah warga. Kencangnya angin juga merobohkan bangunan tembok rumah warga. Pohon besar yang ada di sekitar rumah juga ikut tumbang dan menimpa rumah warga. Dari data RT setempat ada 45 rumah dalam kondisi rusak berat dan sedang. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini karena saat kejadian warga berlindung di dalam rumah lainnya. Namun peristiwa tersebut membuat warga shock karena melihat langsung ketika angin bertiup kencang dan merusak bangunan rumah. Di sana banyak anak-anak yang lagi main pingpong, ada ibu-ibu, ada umur balita. Langsung angin dari arah dari sana langsung ke sini ke tempat lapang tenis meja. Langsung anak-anak di situ suruh saya masuk semua. Jadi langsung saya lihat kanopi begini. Kanopi ini tuh. Jadi pas langsung dia ngebuka gitu. Hujan deras disertai angin kencang ini terjadi sekitar pukul 17 Senin lalu. Pada Selasa pagi, warga berusaha memperbaiki kerusakan rumah mereka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Harga daging ayam negeri sampai saat ini masih tinggi. Banyaknya peternak besar yang ikut berjualan daging ayam langsung ke pasar membuat pedagang kecil terancam gulung tikar. Sejak Lebaran Idul Fitri, harga daging ayam negeri terus mengalami kenaikan. Di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, harga ayam negeri saat ini mencapai lebih dari Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada pengusaha kecil warung makan yang menjual ayam goreng. Keuntungan berjualan pun menipis karena harga jual makanan di warung tidak dinaikkan. Daging ayam buat apa ini Bu Renda? Buat digoreng, goreng ayam. Dijual lagi? Jual lagi. Harganya gimana sekarang Ibu? Naik. Jual ke konsumen Ibu, ke pembeli, harganya naik atau gimana? Tetap kalau menjual pedagang mau naik. Oh gitu? Iya. Lah ini yang beli mah nggak mau naik. Nggak mau naik. Rugi ya tuh Bu? Rugi sih enggak, tapi keuntungannya menipis. Banyaknya konsumen yang mengurangi pembelian, dampak dari kenaikan harga membuat pedagang ayam di pasar sepi pembeli. Sepi sekarang mah, penjualan sepi, harga naiklah terus. Kalau barangnya sepertinya ada nggak sih? Apa? Barangnya ada nggak sih? Ada barang mah banyak, tapi harganya mahal. Ini mereka pada mengurangi pembelian atau gimana Kang? Mengurangi pembeli sebab harganya mahal. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya peternak besar yang menjual ayam potong langsung ke pasar dengan harga grosir di bawah harga pasar. Pedagang kecil pun tak sanggup bersaing. Mereka merugi karena sepi pembeli. Kan sekarang banyak pemotongan yang gede-gede, buka pemotongan yang gede gitu. Gitu sama-sama PT gitu. Jadi dari peternaknya udah motong juga gitu. Bikin kios sendiri gitu. Banyak glosir sekarang. Glosir ya. Banyak glosir. Jadi eceran teh bersaing sama glosir. Sedangkan harga sekarang nggak bisa bohong. Di HP ada gitu. Harga ayam potong yang semakin mahal belakangan ini membuat sebagian peternak besar memilih untuk menyembelih dan menjual ayam potong produksinya langsung ke konsumen tanpa melalui pedagang pasar. Kondisi inilah yang dikeluhkan para pedagang pasar karena sebagian pedagang yang biasa mendapatkan pasokan dari peternak, harga jual mereka tidak mungkin menyaingi harga ayam potong yang langsung dijual oleh peternak yang pasti lebih murah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.